Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Nur Asfi dari anggota Klub Elang Maut Indonesia. Pertama-tama saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, jangan ada kata bosan untuk belajar. Karena tanpa belajar, pemahaman kita tidak akan pernah bertambah, teman-teman. Jadi, lagi-lagi saya katakan, saya mengajak kepada teman-teman semua, ayo mari kita belajar bersama-sama. Karena ini demi kebaikan kita semua. Karena keseharian kita akan dihadapkan dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Karena begini teman-teman, ketika kita tidak mengetahui peraturan-peraturan yang ada di negara kita ini, kadangkala seseorang mengambil kesempatan untuk membodohi kita, mengambil kesempatan mereka melakukan kesewenang-wenang kepada kita karena mereka menganggap bahwa mereka tidak tahu aturan. Ketika saya mengatakan A, dia akan tetap ikut. Seperti itu teman-teman. Tetapi ketika teman-teman semua mengetahui bahwa aturan-aturan seperti ini, ketika ada seseorang yang memperlakukan teman-teman semua di luar dari aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yang sudah ditetapkan dalam undang-undang, teman-teman semua bisa membela diri. Dalam artian bisa melakukan pembelaan bahwa apa yang Bapak katakan itu tidak sesuai dengan peraturan-peraturan pemerintah. Seperti itu teman-teman. Di mana di dalam KUHP pencemaran nama baik tersebar pada beberapa pasal, yakni diantaranya di pasal 310 tentang pencemaran secara lisan, pasal 310 ayat 2 pencemaran secara tertulis, pasal 31 tentang fitnah, pasal 315 tentang penghinaan ringan, pasal 317 tentang pengaduan palsu, pasal 318 tentang persangkaan palsu, dan pasal 320 321 itu tentang penghinaan kepada orang yang sudah meninggal atau sudah mati. Kemudian diatur juga dalam Undang-Undang ITE, di mana diatur di dalam pasal 27 ayat 3, di mana jelas melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Jadi di mana di sini sudah jelas dikatakan bahwa dilarang mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Itu diatur dalam pasal 27 ayat 3. Dan teman-teman juga harus ketahui bahwa pidananya itu adalah hukuman 4 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Di mana di dalam delik pidana pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ini adalah delik aduan absolut, sehingga harus korban sendiri yang mengadukan kepada aparat penegak hukum kecuali dalam hal korban masih di bawah umur atau dalam perwalian. Korban sebagai pelapor harus merupakan orang perseorangan dengan identitas spesifik, bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan. Jadi di mana di sini sudah jelas dikatakan bahwa yang bisa melaporkan itu adalah orang yang bersangkutan yang merasa dicemarkan nama baiknya. Bisa saja orang lain melaporkan, sebagai contoh anak-anak yang dicemarkan nama baiknya itu anaknya. Jadi orang tuanya bisa melaporkan ke aparat kepolisian bahwa anaknya dicemarkan nama baiknya. Saya coba berikan contoh kepada teman-teman semua seperti apa contoh dari pasal 27 Undang-Undang ITE ini. Seperti ini teman-teman. Kadangkala kita memasang di status, memasang di story bahwa saya pribadi, saya pakai nama saya pribadi, si Aswad pencuri ayam, si Aswad pencuri motor. Itu teman-teman semua bisa saja dikenakan pasal 27. Walaupun apa yang teman-teman katakan itu benar, teman-teman akan dikenakan pasal 27. Masalah hukuman berat atau ringan nantinya ditentukan di pengadilan. Yang tidak bisa diproses itu ketika mengatasnamakan klub
klub motor sebagai contoh. Anak motor itu pencuri ayam, penipu, dan lain-lain sebagainya. Itu tidak akan bisa diproses karena tidak jelas siapa yang ditujukan. Karena jelas-jelas dikatakan di dalam pencemaran nama baik ini termasuk delik aduan, di mana harus ada yang merasa dirugikan. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Satu kata yang tak pernah saya lupakan untuk saya sampaikan kepada teman-teman semua, jangan ada kata terlambat untuk belajar, tetapi merasa rugilah ketika teman-teman semua mempunyai waktu untuk belajar tapi teman-teman semua tidak mempergunakannya dengan baik. Jika ada kata-kata yang salah, yang kurang, yang menurut teman-teman salah, yang menurut teman-teman tidak baik, saya pribadi meminta maaf kepada teman-teman semua. Karena mungkin itulah kekurangan saya pribadi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.